Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'asawata an ghadat buhairatuha. Di antara irhasiat atau keajaiban yang terjadi ketika hari terlahirkannya seorang hamba pilihan, makhluk terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kejadian wasa asawata. Ini tapi ini diungkapkan dengan majas ya. Wasa asawa. Di Yaman sana ada satu tempat namanya sawah. Nah, saat maknanya bersedih. Ketika penduduk kota sawah bersedih, an-ghadat buhairatuha, tiba-tiba telaga mereka tuh lenyap airnya, itu ditelan bulu hilang gitu. Sehingga warudda wariduha, orang yang datang mau ngambil air ke telaga itu kayak sarangan gitu. Tiba-tiba airnya ditelan bulu hilang begitu saja. Nah, orang yang kesana mau ngambil minum terpaksa rudda wariduha, balik, gak bisa ngambil dan udah kadung kehausan, mangkel bil ghaisi, dengan membawa kemangkelan, mangkel hina zomi, karena ketika mereka datang ke situ dalam keadaan kehausan mau mengambil air, tiba-tiba lenyap, hilang tiba-tiba. Dan itu bertepatan dengan malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pada bait syair sebelumnya dijelaskan bahwasanya api yang disembah selama 1000 tahun oleh orang-orang Majusi yang memiliki agama Zoroaster itu lenyap, hilang lahapnya itu hilang, tiba-tiba padam begitu saja. Api padam, air jadi kering. Maka di bait syair berikutnya disimpulkan, ka'anna bin nari ma bil ma'i min baladin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dorobi. Seakan-akan pada diri api justru ada airnya, artinya gak bisa hidup. Bil ma'i min baladin, lembab jadinya. Api itu jadi lembab, hilang kekuatan dia menjadi api. Huznan, karena putus asa, sedih dia. Begitu juga wabil ma, begitu juga dengan air. Allah munculkan pada air sifat api, yaitu api itu selalu melenyapkan, menguap, menghilangkan air. Makanya di sini seakan-akan kata beliau, api itu terdapat sifatnya air, pada diri air ada sifatnya api. Kalau api yang di Persia 1000 tahun sana itu tiba-tiba basah, hilang apinya, hilang, kering. Nah, begitu juga buhairah, telaga buhairah tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang airnya, menguap, seakan-akan di situ ada sifat api yang nggak bisa menerima hal yang basah. Di sini yang kata kunci sini adalah huzdan. Jadi ketika api itu selama ribuan tahun disembah, maka ketika hari kelahiran Nabi, semua benda yang diagungkan oleh manusia seakan-akan bersedih. Mereka putus asa, berarti tidak akan pernah diagungkan lagi, karena sudah muncul sosok Nabi yang membawa agama Islam. Yang bisa diagungkan itu hanya yang boleh diagungkan oleh beliau. Ya, Ka'bah, Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad. Maka Sayyidina Umar itu kalau melihat Hajar Aswad, kamu ini sebenarnya batu biasa aja kamu ini.
Tapi berhubung Rasulullah cium kamu, ya saya tak cium juga. Jadi mana yang diagungkan oleh Nabi ya jadi agung, yang disuruh berantas ya berantas. Lata dan Uzza itu ketika beliau menawarkan Mekah, Fatul Mekah, robohkan, roboh. Tidak ada yang boleh tegak kalau ya sudah diruntuhkan oleh Nabi. Maka semua ini putus asa semua. Dan itu terjadi padamnya api itu yang disembah selama 1000 tahun itu padam pada hari kelahiran Nabi. Dan ketika itu Kisra itu Raja Persia itu juga mendapat surat itu. Kisra itu mendapat surat dari salah satu pekerjanya bahwasanya di sawah Buhairah yang berada di kota sawah Yaman itu tiba-tiba lenyap airnya. Kapan? Disebutkan tanggalnya pada tanggal pagi ketika Nabi SAW lahir. Karena Nabi lahir Qubaila Subhin, ya, menjelang subuh. Jadi api padam, air tiba-tiba lenyap menguap, ditelan oleh bumi. Di sini terjadi keadaan yang kayak itu ya, sungai yang ada di Syahil Ain, ya, sungai tiba-tiba berhenti ngalir. Nah, biasanya ada yang bisa menghalangi air sungai kalau ngalir itu tidak bisa dihalangi, tiba-tiba berhenti. Air yang ada di telaga Buhairah yang ada di Yaman sana lenyap. Ini ada apa ya? Enggak ngalir lagi yang ngalir, api yang enggak pernah padam lenyap. Ada apa? Nah, pada hari itu semua benda, semua kekuatan yang membawa hakikatnya jadi kebalik semua. Api basah, air uap, menunjukkan kedatangan sosok Nabi yang mulia ini akan merubah segala yang ada ini, yang hakikatnya seperti itu jadi nggak begitu. Jadi memang kedatangan ya ibarat buku cerita itu, buku cerita kalau seorang pahlawan itu kalau datang itu, pahlawan itu kalau datang itu sudah disiapkan itu oleh yang buat alur cerita dan sutradara itu sudah dibuat gimana ya? Ya sesuai dengan lakonnya ya. Kalau namanya pahlawan menyelamatkan nasib anak-anak terminal gitu, udah bisa bayangkan gitu. Nah, musuhnya balik ke ojek. Kalau musuh ya kelas negara gitu, ya suka Habib Rizik gitu kira-kira ya. Atau sekelas, lah kalau gimana kalau sekelas dunia? Bagaimana kalau yang membawa peran ini langsung kekasih Rasulullah SAW, yang mana alam semesta ini Rasulullah SAW bersabda, laula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hadis qudsi ini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak cipta alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada karena tujuan dicipta itu karena ada Rasulullah. Maka Imam Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan, wal kaunu isyaratun wa antal maqsud. Semua alam semesta ini hanya petunjuk,
Yang ditunjuk itu adalah engkau. Yang ditunjuk itu adalah engkau. Maka Nabi itu kalau jalan mulai batu-batu di Madinah, pohon itu semuanya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua batu-batu, pohon-pohon semua. Dan beliau itu apapun yang beliau sentuh, apa yang beliau sentuh itu jadi berkah. Semuanya jadi berkah. Ada seorang sahabat itu namanya Uqbah bin Farqad namanya. Ini istrinya 4. Uqbah bin Farqad ini istrinya 4, dan istrinya itu bilang, kami berempat nih paling susah nyari minyak wangi. Setiap kami cari minyak wangi bagus itu kalah baunya sama suami kami itu. Jadi Uqbah bin Farqad ini punya bisul. Bisulnya tuh mengeluarkan nanah, bau betul. Akhirnya bau sekali, malu saya ganggu sahabat-sahabat lain di masjid. Akhirnya ketemu Nabi, Rasulullah ini saya ini bisulan keluar nanah, bau betul. Maka oleh Nabi dipegang dan kemudian dipegang buku. Setelah itu bisulnya tuh harum, dan harumnya itu menjalar ke pakaian dan tubuhnya. Setelah itu ya seperti itu terus. Istrinya paling susah tuh nyari minyak wangi, karena udah pakai minyak wangi tetap kalah sama wangi suaminya. Jadi mereka ini akur berempat, ayo cari minyak wangi yang bagus, yang bisa nandingi bau. Tidak bisa, karena ini sudah kesentuh tangan Rasulullah SAW. Dan terus Rasulullah sendiri seperti. Nah sekarang ini lahir ini sosok yang apapun punya nisbah dengan beliau baru bisa dikatakan itu kebaikan. Selain itu nggak ada. Antum susah payah menganggap baik itu baik, percuma. Kalau tidak punya nisbah kepada Nabi, nggak ada kebaikan kalau nggak ada hubungannya sama Nabi, itu bukan kebaikan. Jalan itu hanya ada dua, ya. Jalan itu hanya ada dua, jalan kebatilan dan jalan yang hak. Jalan hak itu pintunya cuma satu, Rasulullah. Nabi-nabi yang dulu yang diutus setiap zaman, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua naibnya Rasulullah. Seakan-akan kalau musyawarah begini ya, ini 25 nabi, ini kanjeng Nabi begitu, kamu utus di awal terciptanya dunia Nabi Adam ya, dan kamu perannya sebagai Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Musa kamu saya utus sebagai wakil saya untuk Bani Israel, berdua ya sama kakak. Kayak gitu tuh. Terakhir sebelum saya muncul Isa ya yang jadi nabi, ya nanti setelah itu saya. Begitu. Semua nabi itu adalah naib beliau. Maka beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, aku sudah jadi nabi sementara Adam masih antara tanah sama air, belum jadi orang, saya sudah nabi. Jadi Rasulullah sudah naib, makhluk terbaik. Maka kayak apa dunia itu? Maka saya tuh kadang selalu membayangkan kata-katanya siapa? Imam Sanusi ya. Imam Sanusi itu beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah arusul mamlakatillah. Arusul mamlakat. Apa maksud arusul mamlakat? Arusul mamlakah itu, arus itu artinya temanten. Temanten. Mamlakah ini adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini langit, bumi, ya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, alamin semesta alam, alam langit, alam dunia, alam barzah, alam surga, alam neraka. Ini mamlakah namanya, kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini Allah buat ada temantennya. Ibarat antum kalau buat acara manten, ada dekorasi, pasang kursi, ada yang tugasnya ngirim undangan, ada nata kursi ya,
ada nata kursi, ada masak-masak, ada pasang-pasang itu apa namanya ya? Tenda di depan, terop, kemudian ada janur-janur kuning, kemudian ada yang berdiri-berdiri, tersilahkan monggo, gitu. Intinya itu apa intinya? Buat apa itu semua orang berkumpul, apa itu? Mulai dari sehari semua untuk temanten, diletakkan sudah ngumpul semua, baru dikeluarkan temantennya, ditaruhnya di atas kursi, kemudian semua nonton. Kemudian diiringi oleh marhabanan. Intinya kan temanten. Nah, alam semesta ini, alam dibuat gemerlap dengan berbagai cerita dari awal, berbagai macam yang terjadi. Intinya apa? Untuk maulid yang satunya dikeluarkan. Ini loh kekasihku. Karena kedatangannya itu sudah diceritakan di dalam kitab-kitab suci. Sudah. Dan setiap nabi yang diutus, setiap nabi yang diutus dari zaman ke zaman selalu membawa pesan kepada umatnya. Syarat iman kalian itu harus beriman dengan nabi akhir zaman. Jadi gak ada umat terdahulu itu kecuali mereka semua mendapatkan cerita dari nabi mereka bahwasanya pimpinan para nabi, penutup para nabi itu adalah Rasulullah. Itu di Bani Israel itu, di zaman Nabi Musa ada preman. Premannya itu sudah gak karuan, kelakuannya itu udah gak karuan. Hingga itu saking meresahkan masyarakat Bani Israel, itu ketika mati dibuang di tempat sampah. Jadi saking udah gak, ya sama kalau orang kampung kita gak ada yang sampai dibuang tempat sampah, itu gak ada. Ini dijarnya etak di tempat sampah, saking nyusahkan. Preman kampung, preman kabilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, di sana ada hambaku yang ditelantarkan oleh umatmu Bani Israil. Ambil, mandikan, kafani, sholati dan kamu kuburkan." Ya, Nabi Musa jalankan perintah. Setelah selesai, Nabi Musa itu tanya, "Ya Allah, ini orang setahu saya ini sangat meresahkan Bani Israil, sehingga dia ini diterlantarkan ketika mati. Maka saya pun menganggap, oh ini saking sakit hati ini orang-orang kepada dia, nggak mau diurus. Ini ada apa?" Maka Allah mengatakan, suatu hari dia itu membaca Taurat. Ketika dia menemukan ada nama kekasihku Muhammad, dia berhenti. Nah, di Taurat itu ada nama Nabi Muhammad, berhenti dia baca. Kemudian dia usap dengan tangannya. Kemudian dia cium. Karena dia mencium nama kekasihku, aku ampuni semua dosa-dosa. Umatnya Nabi Musa preman, gak diterima hidup dan matinya oleh kaumnya, tapi karena pernah mencium nama Nabi Muhammad. Mencium nama Nabi Muhammad. Yang mandikan itu siapa? Nabi langsung. Yang makamkan siapa? Langsung Nabi Musa. Yang kebumikan siapa? Langsung Nabi Musa. Karena menghormati nama Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana? Kita sendiri adalah umatnya, punya nisbat sebagai umatnya, berselawat setiap hari, kita beriman dengan beliau. Nama beliau itu di sini sudah, tidak tertulis di sini sudah. Selalu kita basahi lisan kita dengan membaca selawat, menyebut nama beliau. Masa kita masuk neraka? Allah. Masa juga dapat ampunan? Lah, nggak bisa. Insya Allah kita diampuni. Tinggal kita itu bisa tulus enggak gitu aja. Seperti bagaimana orang-orang dulu itu tulus ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, anaknya gitu kan. Orang, makanya saya tuh tidak berani suuzon sama orang nakal secara zahir. Kalau kayak di Temburu ada orang pakai
Ada ngebut naik motor, saya naik mobil sama Kang dulu, wus, pakai celana pendek di tekuk gitu. Terus dia geber-geber di apa? Di bengkel. Tak lihatin. Tak. Kalau mati saya, cek ini. Kunjung kalau merosot. Tapi setelah astagfirullahaladzim, dia begitu tuh nggak tahu. Dia rasanya dunia ini kayak punya dia. Dia nggak tahu. Bisa jadi dia itu tiba-tiba berubah jadi baik. Setelah itu langsung saya kirim Fatihah sama dia. Al-Fatihah. Gak boleh. Karena kita tidak tahu. Di antara mungkin mata kita menyaksikan dia ini orang bejat, tapi mungkin saja di antara kebejatannya pernah dia dengan tulus menyebut nama Rasulullah SAW. Mungkin ada amalan yang begitu tulus. Bayangkan, pelacur saja memberi minum anjing kehausan, dicopot sepatunya karena anjingnya nggak kesampean ngambil air, dia copot sepatu untuk melacur ini, dia tungguin. Inilah amalan yang diterima oleh Allah. Allah ampuni dosanya. Karena ikhlas, kita tidak tahu mana amalan yang diterima oleh Allah. Maka jangan hina orang. Jangan bencilah kemaksiatan, tapi jangan benci orangnya. Tetap saja dia itu orang beriman yang harus kita cinta. Gimana tuh Pak? Wong dia itu loh benci sifatnya, jangan benci orangnya. Sifatnya itu ada di orang itu. Ya, beda ini, beda. Saya senang nasi goreng. Sudah? Monggo pedes. Nggak makan saya. Saya tanya, sekarang saya nggak makan nasi goreng itu karena pedesnya atau karena nasi gorengnya? Pedesnya. Berarti kalau nggak pedes saya makan nggak? Sudah. Orang beriman itu ya tetap beriman, saudara muslim kita. Nah sifatnya yang buruk itu kayak pedesnya itu. Lah kalau sudah tobat, sudah hilang, ya tetap aja dia itu kita harus tunaikan hak. Jangan kita benci. Itu di Turki. Di Turki itu tergeletak di tengah jalan ada satu mayat. Ada sosok mayat, nggak ada satu pun yang hiraukan mayat ini. Nggak ada satu. Nah di Turki itu ada seorang sultan namanya Sultan Salim. Nah Sultan Salim itu punya kebiasaan aneh. Kalau malam itu kadang berpura-pura jadi jadi rakyat biasa, nyusup di pasar. Terus Sultan Turki Utsmani ini dengar pembicaranya masyarakat, gimana ekonomi mereka, apa yang mereka susahkan, harga barang itu saking adilnya. Kesultanan Turki itu pernah raja ngelihat ada burung jatuh. Loh kok ada burung jatuh? Langsung diperintahkan semua masyarakat Turki yang punya roti makan dah habis itu buat wadah di depan rumah mereka untuk burung. Semua burung. Bahkan ada raja Turki itu saking sayang sama kucing, memerintahkan rakyatnya semua itu bawa makanan kucing. Sampai kemarin waktu kita ke Turki, saya sama Gus Nen ke Turki itu orang itu keluar dari mobil itu udah nenteng lah. Nanti kalau ketemu kucing ya kasih begitu, jalan lagi. Jadi wajar aja kemarin Turki itu hutannya kebakaran. Itu orang-orang itu tetangganya Yunani, hutannya udah habis tuh. Maka orang-orang sekuler itu bilang, waduh ini gimana, hancur negara ini, hutan. Dan itu diprediksi oleh orang yang ahli baca cuaca itu 15 hari lagi baru ada kemungkinan kecil hujan. Gimana ini harus
Yang bisa diharapkan cuma hujan, semprot nggak bisa. Ini kemarin loh, ini belum ada seminggu. Akhirnya Erdogan bilang, ngundang seorang ulama namanya Ali Erba. Syekh Ali Erba itu ulama besar Turki. Undang, tolong bawa orang-orang Turki ini sholat istisqa. Itu orang-orang sekuler itu pada ketawa tuh. mau sholat dia katanya, mau sholat. Ini menurut ilmu cuaca 15 hari lagi Erdogan keluar. Itu di tengah jalan sholat, yang imamnya langsung saya Allah. Salam, assalamualaikum, langsung geluduk, langsung hujan deras. Itu orang-orang pada nangis itu. Ada yang tetap duduk kehujanan, tidak mau pergi. Membungkam semua omongan orang-orang yang atas nama ilmiah. Sudah nggak percaya lagi sama keajaiban lewat doa. Kalau Allah kehendaki, mau apa kamu? Langit itu punya Allah, bukan punya kamu. Allah mau guyurkan hujan kapan saja Allah mau. Tidak terikat dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari. Allah kuasa. Nah ini loh, semoga kita ini punya pimpinan-pimpinan yang kayak begini, lebih percaya dengan doa. Percayanya dengan doa, dengan amalan. Ini loh. Kemudian saya lanjutkan cerita tadi Syekh Salim tadi. Nah Syekh Salim ini suatu hari jalan dia, tiba-tiba nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, ingin keliling, ingin nggak tahan. Akhirnya jalan. Ketika tengah jalan begini, tiba-tiba ngelihat ada mayat tergeletak begitu. Terus ini kok ada orang Turki mati, tapi ini kok orang pada nggak gubris, orang macam apa ya? Maka dia panggil, karena dia ini merasa dia kan tidak dikenal raja, dia cuman pura-pura jadi raja. Dia tanya, ini saudaramu Greta mati, kenapa kamu nggak ada peduli sedikit pun ngurus? Ngapain diurusin orang? Kalau tahu itu raja, nggak mungkin ngomong gitu dia. Kamu orang baru di sini ya? Kamu kenal dia ini? Enggak. Oh, nggak usah ikut-ikutan, biarin aja gitu. Itu dia tuh kalau malam dia ini di tempat pelacuran. Malamnya habis waktunya di tempat pelacuran. Siangnya dia itu di tempat pabrik, nggak terima pabrik minuman keras. Ini orangnya nih. Jika kami ngapain nyari pahala ngurus mayat orang begini? Tapi namanya seorang raja ya saya, Sultan Salim tidak tahan. Dia bawa. Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Di sana. Akhirnya dia gotong Sultan Salim sendiri. Gotong bawa Sultan. Dan beliau itu kalau keluar itu nggak bawa pengawal. Gotong sendiri. Setelah sudah ketemu rumahnya, ketok rumahnya, kemudian ada istri. Ini suamimu, saya temukan di jalan gitu. Tapi tetap pakai cadar beliau, nutupi wajahnya, diletakkan. Wah, istrinya jerit, nangis, peluk suami sampai nangis. Betapa langkahnya, saya kehilangan orang soleh seperti kamu. Sudah hilang kehadiran orang soleh di hidup saya. Tangisan istrinya. Maka Sultan Salim ini bingung. Ini kok bisa si istri menganggap si suami apa? Nggak tahu kelakuan suaminya sesuai dengan kata orang-orang. Kemudian ini Sultan Salim ini buka cadarnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini siapa? Kok sudi sekali mengantar suami saya. Dibuka cadarnya. Saya Sultan. Maka istrinya langsung takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Suami saya ini dia itu sering beli minuman keras.
Jadi dia kerja semua ini barang-barang di rumah dijualin semua. Dia beli minuman keras, dia beli berkerat-kerat. Setelah itu dia tumpahkan di belakang rumah itu. Nanti malam dia datang ke pelacuran, dia temui perempuan. Berapa bayaran kamu? Sekian. Saya bayar 2 kali lipat, tapi tolong pulang ke rumah ya. Dia datang lagi. Berapa bayaran kamu? Tolong. Sehingga banyak sekali pelacur tobat karena dia. Dia jual semua tanahnya. Dia borong minumannya, dia buang di depan di depan rumah. Di belakang rumah dia buang. Maka saya negur suamiku, kalau kamu seperti ini terus, kalau kamu mati, siapa masyarakat yang menguburkan kamu itu siapa? Malam kamu itu ke tempat pelacuran, siangnya kamu itu di pabrik minuman keras, ya orang nggak ada yang tahu kamu buang minuman itu. Terus udahlah, berhenti. Apa kata dia? Memang apa yang saya lakukan ini kelihatannya tidak merubah sedikit pun yang ada. Pabrik tetap berjalan, pelacur juga tetap ada, tapi setidak-tidaknya saya sudah sedikit menguranginya. Lah terus orang-orang gimana nanti kalau kamu mati? Walaupun nanti kalau saya mati orang-orang menganggap saya orang buruk, gak apa-apa. Mayat saya insya Allah yang ngurus langsung sultan sendiri. Makanya ketika sultan itu buka cadarnya, istrinya yang teringat langsung suaminya mengatakan, nanti yang ngurus saya langsung sultan sendiri. Langsung oleh sultan. Nangis sultan benar. Maka langsung dia kembali ke istana, pasang pagar betis. Semua pasukan Turki dibuat pagar betis mulai dari rumah dia itu sampai istana. Kemudian seluruh ulama diundang, dikeluarkan dari rumahnya, dimandikan di istana. Kemudian langsung Sultan Salim sendiri yang pimpin sholatnya. Jenazah dibuat semeriah mungkin untuk menghormati pahlawan. Jadi pahlawan itu tidak selamanya ceramah-ceramah kayak saya. Bukan itu. Ada yang tertutup yang lebih ikhlas berbuat baik, yang kita nggak tahu. Hormati mereka. Kadang mereka itu mungkin saja nampaknya beli minum, kita nggak tahu. Maka husnuzonlah. Banyak yang kita nggak tahu. Jangan melihat orang-orang secara zahirnya nakal. Kadang nggak seperti itu. Kita tertipu dengan mata kita sendiri. Ingat ya, saya ya kalau mau gampangannya aku ya mau ngaji kalau boy. Tapi krono mungkin dan ada yang ikhlas di tengah mereka ini. Oh siapa tahu majelis kita malah makbul, kita tidak tahu. Gara-gara ada kawan-kawan kita tidak ngerti. Orang ikhlas itu ya, orang ikhlas. Contoh, tak ambil contoh lah. Misalnya ini ada salah satu kalian yang pedagang, misalnya siapalah gitu, Mas Rahman misalnya, atau Mas Gun, ambil contoh Mas Gun. Ini jualan udah nggak laku ini. Hari ini laku cuma 2. Tiba-tiba ada orang datang pakai uang receh. Ini tahu ini pemulung, ini sedang kelaparan. Ketika dia mau bayar, ini loh, kita ini gak laku, belum tentu bisa makan hari ini. Tiba-tiba, udah ambil aja, tak apa-apa. Antum tahu kebaikan itu bagaimana rasanya di hati orang yang sehari penuh belum makan. Tahu harganya, dia cuma bisa natap. Ketika negeri kita ini ya, seakan-akan sudah mandul ya, Ibu Pertiwi udah lama mandul, nggak mengeluarkan orang-orang baik. Ketika orang sudah putusan, nggak ada orang baik, nggak ada. Ketika antum hanya dengan menggratiskan, melihat dari tatapan mata orang ini lapar, udah nggak usah bayar. Dia tuh cuma, oh masih ada orang baik ya.
Itu yang bisa kita buat. Jadi jangan antum kira kebaikan itu ngaji moto burdan ini. Iya ini baik, tapi ada yang tertutup yang kita tidak tahu. Mungkin dari kebaikan mereka itulah majelis kita diterima oleh Allah. Amin. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Nah maka semua kebaikan umat ini ya bernilai baik jika punya nisbat dengan Rasulullah SAW. Wal jinnu tahtibu wan anwaru sa'ati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimi. Wal jinnu, sementara ketika hari terlahirnya Nabi itu, jin para makhluk halus, jin-jin itu tahtif, mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Jadi jin itu pada teriak semua hingga terdengar di telinga manusia. Ada yang memberikan berita-berita khusus untuk para dukun-dukun itu. Itu maksudnya wal jinnu tahtif. Wal anwaru sa'ati'atun. Wal anwar itu adalah cahaya yang menampakkan hal-hal yang khariqul adah, mukjizat-mukjizat tampak. Wal haqqu yazharu, kebenaran telah muncul ya, menjelaskan akan kelahiran Nabi ini, baik penjelasannya itu min maknan itu secara makna, yaitu misalnya gitu. Penjelasan itu kalau secara makna ya tidak perlu kata-kata, seperti apa namanya berhala-berhala 360 berhala di sekitar Ka'bah itu tiba-tiba kebalik semua, kepalanya ada di bawah semua, diperbaiki, balik lagi seperti semula. Api di Persia padam. Apalagi tadi Buhairah telaga Buhairah tiba-tiba lenyap airnya. Terus Sungai Furat di Syam tiba-tiba mandek, dan banyak lain-lain terjadi. Nah ini maksudnya apa? Ini penjelasan wal haqqu, kebenaran atas kedatangan beliau ini, sang Nabi ini, yazharu, nampak kebenarannya dan sudah jelas, dan penjelasan yang berupa makna kejadian. Atau min kalimi, wa min kalimi itu diantaranya berita-berita dari dukun-dukun, berita dari jin-jin ini juga, atau berita dari para pendeta-pendeta, itu semua min kalimi. Nah sudah sejelas itu bahwasanya ada sosok Nabi yang datang akhir zaman, tapi nyatanya banyak yang nggak beriman. Anu wa sammu fa'ilanul basyairilah, mereka buta, tuli, semua i'lanul basyairi, pengumuman berita-berita gembira dari zaman ke zaman yang tercatat di dalam kitab suci mereka disampaikan baik secara makna atau secara kalim. Baik terjadinya itu terjadi perubahan alam dan lain sebagainya, namun mereka lam tusma, mereka nggak mau mendengarnya. Wa bariqatul inzar, dan kilatan-kilatan peringatan lam tusyami, mereka tidak mau melihat. La ilaha illallah hadhihi da'watu tammah salatul qa'imah sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala. Bariqah itu kilat ya. Gini, kata-kata lam tusyami itu gini. Orang kalau nunggu hujan biasanya begini. Banyak orang Arab itu kalau udah terlalu lama enggak turun hujan, maka mereka lihat langit. Ya langit. Nanti kalau ada awan, wah awannya arahnya kok ke sini, itu kok kehitam-hitaman. Kemudian mereka tatap tuh, nah, nanti keluar bariko itu di dalam hitamnya kepulan awan itu. Nanti tiba-tiba gitu, berarti hujan. Nah mereka itu sudah jelas bariqatul inzar, petir-petir peringatan dari suaranya jin, dari kitab-kitab di dalam peringatan bahwasanya hati-hati kalau Nabi yang satu ini muncul kok kamu nggak beriman. Itu sudah jelasnya itu seperti bariqatul inzar, tapi mereka pura-pura pada nggak mau lihat, gitu loh. Akhirnya nggak beriman.
Jadi kedatak ini apa ya, halus sekali beliau mengibaratkan itu. Intinya seperti itu kurang lebihnya.